kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini kita akan ngobrol bareng bersama dengan tamu spesial, yakni sang deklarator pasangan Jokowi Prabowo 2024 bersama dengan Bang Muhammad Kodari. Halo Bang Kodari, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Bang Kodari, ini kita akan bincang-bincang ya Bang, seputar berkaitan dengan Jokowi Prabowo 2024. Bang Kodari ini kan yang menggagas pertama kali Jokowi Prabowo 2024. Sebetulnya bukan saya, masyarakat seluruh Indonesia penggagas. Saya hanya pelantang saja. Pelantang. Ya. Garda terdepannya gitu ya, ya. Bisa dikatakan seperti itu ya Bang ya? Kalau pelantang itu kan dari suaranya kecil menjadi besar gitu. Kebetulan kan saya sering komunikasi dengan teman-teman di media, jadi teman-teman media itu kenal dengan saya. Dan kita tahu bahwa suatu ide dan gagasan itu ya memerlukan distribusi atau penyebaran begitu, dan instrumennya pada zaman modern ini namanya media, baik media massa maupun media sosial. Kalau dulu namanya kentongan. Gitu. Artinya sejauh ini perkembangannya sudah sejauh apa sih Bang Kodari? Ya, saya lihat positif sekali ya. Pertama, kalau bicara tingkat pengenalan masyarakat terhadap gagasan Jokowi Prabowo atau Jokowi 3 periode ya. Jadi kan Jokowi 3 periode ini ada variannya, dan salah satu Jokpro itu salah satunya saja gitu. Ada yang mau Jokowi 3 periode misalnya tapi tanpa Prabowo misalnya begitu, dan ada juga misalnya Jokowi dengan siapa begitu ya. Itu varian-varian lah ya, varian-varian ide dan gagasan, dan wajar karena kan masyarakat kita sangat beragam. Yang jelas kalau saya lihat survei teman-teman dari berbagai lembaga itu, tingkat pengenalan terhadap gagasan ini terus meningkat ya. Pada hari ini sudah lebih dari 50% yang mengetahui. Tentu PR-nya masih banyak, karena 50%-nya lagi itu perlu diperkenalkan. Dan sesungguhnya saya melihat bahwa konstituen utama dari Jokpro ini adalah masyarakat menengah ke bawah ya, karena menengah ke bawah itu adalah konstituennya Pak Jokowi begitu. Dan saya sudah lihat hasil survei di mana untuk masyarakat pendapatan menengah ke bawah itu yang mendukung Jokpro itu atau mendukung gagasan Jokowi 3 periode itu angkanya sudah lebih 50%, sudah lebih banyak daripada yang tidak mendukung gitu. Itu satu. Yang kedua, secara kelembagaan, secara organisasi kita terus berkembang ya, dan artinya di tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota bukan tantangan yang mudah, karena kita tahu bahwa Indonesia ini sangat luas, provinsinya 34, kabupaten kotanya lebih dari 500 begitu, dan gagasan ini bukan gagasan yang mudah diterima oleh banyak orang, karena dia kan keluar dari kotak gitu ya. Jadi orang biasanya melihat satu persoalan itu secara alamiah itu dalam kotak gitu. Nah, kotak kepresidenan atau pemilu presiden itu biasanya dilihat pakai kotak 2 periode, istilahnya begitu. Jadi orang kita ini sementara bicara mengenai 3 periode. Nah, orang itu karena melihat pakai 2 periode, wah ini nggak bisa gitu. Nah, itu membutuhkan penjelasan yang tidak pendek gitu ya. Ini saya aja ngomong udah panjang nih kan. Nah, dan ada jalannya untuk membuat kotak yang lebih besar, kotak 3 periode itu, yaitu lewat amandemen. Kemudian yang ketiga, kebetulan sudah bicara amandemen, saya melihat wacana amandemen ini makin kesini makin nyaring ya, walaupun dengan segala pro kontranya, walaupun lagi-lagi dengan segala macam motivasi untuk melakukan amandemen. Misalnya PDI Perjuangan itu bicara mengenai pokok-pokok haluan negara. Kemudian DPD, Dewan Perwakilan Daerah, bicara mengenai penguatan DPD, mengenai calon presiden dari DPD berhak mengajukan calon presiden, misalnya begitu. Tapi poinnya buat saya adalah ya sebetulnya pemerintahan makin terkonsolidasi gitu ya, makin kompak, bahkan sekarang secara resmi anggotanya sudah nambah, yaitu PAN gitu ya, jadi 7. Dan kalau kita bicara hitung-hitungan di atas kertas, ini tanda-tanda bahwa ya potensi-potensi untuk bisa dilakukannya Jokpro itu semakin besar. Begitu kira-kira. Oke, ini kan ujung tombaknya yang menjadi sorotan di perbincangan, yakni mengenai amandemen Undang-Undang 1945 nih Bang. Kalau melihat sejarah sudah 4 kali perubahan seperti itu. Nah, kalau yang sekarang ini kan ditekankan untuk mengusung Jokowi Prabowo, tentunya
harus satu-satunya cara seperti itu ya Bang ya. Nah, Yeah. dari Bang Kodari sendiri melihat menuju amandemen Undang-Undang 1945 ini sendiri, perkembangannya sejauh ini seperti apa, ataupun bersama dengan partai politik juga bagaimana, dan sedangkan yang saat ini digagas itu Undang-Undang amandemen itu secara terbatas seperti itu. Pertama patut digarisbawahi bahwa memang yang namanya amandemen itu wilayahnya ya, ranahnya itu MPR. Jadi perubahan itu hanya bisa dilakukan oleh MPR, bukan oleh saya, bukan oleh Jokpro gitu ya, tetapi oleh MPR. Nah, MPR itu sebuah institusi di negara kita yang di dalamnya itu ada dua institusi lagi. Pertama itu DPR, yang kedua DPD. DPR atau anggota DPR itu terdiri dari fraksi-fraksi. Fraksi-fraksi itu adalah wakil atau wujud dari partai politik di DPR ya. Dan memang teman-teman yang menjadi anggota DPR itu bisa terpilih lewat kapal yang namanya atau mobil yang namanya partai politik begitu. Jadi di DPR kalau kita bicara amandemen berarti kita bicara mengenai partai gitu. Nah, dari partai yang ada sekarang ini tadi kita sudah singgung itu 7 sudah jelas dukungannya kepada pemerintah begitu. Jadi kalau kita bicara matematika politik ya, walaupun tentu realitanya akan lebih kompleks ya. Ya sederhananya ya berarti sekarang dari 575 anggota DPR itu seingat saya itu sudah 471 yang merupakan bagian dari pemerintah gitu. Nah, untuk bisa mengusung gagasan amandemen lepas dari gagasannya apa gitu ya, itu perlu 237. Itu sudah terlewati. 237 itu sepertiga dari anggota MPR. Itu kalau bicara koalisi sekarang itu sudah sangat cukup begitu. Nah, untuk bisa memenuhi aspek persidangan itu harus dihadiri 2/3. 2/3 anggota MPR. Nah, itu jumlahnya 474. Partai politik di DPR ini sudah 471. Jadi membutuhkan dukungan 3 lagi dari satu lembaga lagi yang namanya DPD. DPD itu jumlahnya 137 gitu. Nah, kalau saya sangat optimis bahwa 3 itu bisa dipenuhi, bahkan lebih. Karena menurut catatan saya ya, itu sebagian dari anggota DPD itu sesungguhnya orang-orang partai. Iya. Dulu DPD ini pertama kali dibentuk nggak boleh ada orang partai, tapi kemudian ada perubahan undang-undang gitu ya. Jadi anggota partai itu ya sebagian sekarang ada yang maju ke DPR, ada yang maju ke DPD. Itu kan 2 pemilihan yang terpisah ya. Jadi ya kasarnya mungkin sepertiga lah anggota DPD itu sebetulnya orang partai gitu. Jadi menurut saya komando partai ini mengalir sampai jauh. Bukan cuma di DPR, tapi ke DPD pun juga mereka punya pengaruh gitu. Nah, kalau DPD itu 136 orang, ya kita kalau bicara sepertiganya, katakanlah misalnya 40 orang, itu kan banyak. Jadi ngambil 3 dari 40 menurut saya sangat mungkin. Apalagi kita bicara 3 dari 136. Jadi sebetulnya kalau kita bicara matematika amandemen, ya supaya mudah ya, matematika amandemen, pada hari ini menurut saya sangat mungkin gitu. Termasuk untuk urusan ketok palu. Jadi kalau ketok palu itu kan kita bicara mengenai persetujuan. Nah, persetujuan itu syaratnya 50% plus 1 dari anggota MPR. Anggota MPR 575, separuh plus 1-nya itu berapa tuh, sekian 370 berapa gitu ya, 73 apa kalau nggak salah ya. Tapi intinya 2/3 saja sudah terpenuhi, apalagi ya 50%, kira-kira begitu. Jadi sebetulnya sih kalau saya melihat ya sebetulnya sekali lagi cita-cita Jokpro ini bukan mimpi di siang bolong. Dukungan masyarakat meningkat, kemudian dari pergerakan kita kelembagaan juga terus bekerja, makin banyak yang tertarik, makin banyak yang datang begitu. Dan yang ketiga, kalau kita lihat pergerakan elit politik yang punya kaitan dengan kewenangan melaksanakan amandemen, pergerakannya juga saya lihat bagus.
begitu. Oke. Jadi optimis. Belum lama ini kan Pak Jokowi juga sudah mengundang Iya. sejumlah partai politik, bahkan Iya. partai pendukung pemerintah seperti itu. Iya. Bang Kodari sendiri melihat pertemuan tersebut, Pak Jokowi ini mengarah kemana ini? Apa konsolidasikah ke 2024 atau bagaimana Bang Kodari melihatnya? Tafsirnya banyak ya, macam-macam tergantung siapa yang lihat. Tapi sebetulnya kalau kita bicara waktu di mana pertemuan itu dilakukan sih, saya melihatnya lebih kepada soal konteks ya katakanlah evaluasi dan konsolidasi 2 tahun pemerintahan ya, karena kan ini bulan September, bulan depan Oktober. Nah, Oktober 2021 itu ulang tahun kedua pemerintahan Pak Jokowi yang kedua kali ini ya. Jadi istilahnya ultah kabinet Indonesia Maju yang kedua gitu. Nah, kalau bicara ulang tahun kedua, ada evaluasi, ada proyeksi gitu. Kalau kita bicara proyeksi, sekarang ada PAN. Berarti kan ada anggota keluarga baru nih. Nah, biasanya ditandai secara resmi dengan masuk ke dalam kabinet gitu. Jadi saya melihat ya PAN ini diundang kemarin istilahnya perkenalan dengan anggota keluarga lama. Ini anggota keluarga baru ada kemungkinan masuk juga ke dalam kabinet. Begitu saya melihatnya. Kemudian ada evaluasi, ya tentu bicara mengenai capaian kerja, bicara mengenai kemampuan komunikasi, bicara mengenai konstelasi politik, begitu. Jadi ya bukan mustahil akan ada pergantian. Jadi saya sih ngelihatnya soal pertama-tama adalah soal evaluasi kabinet dan implikasinya itu biasanya adalah reshuffle kabinet. Begitu, jadi siap-siap aja. Yang berikutnya ya Pak Jokowi kan menyampaikan evaluasi perkembangan mengenai penanganan COVID, mengenai kondisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan mengenai ibu kota negara, begitu. Dan ya saya melihatnya sebetulnya balik lagi dalam konteks evaluasi pemerintahan dan ya merupakan penanda bahwa akan ada konsolidasi gitu ya berkaitan dengan pemerintahan. Ditambah kalau mau lagi ya penegasan mengenai dukungan politik dari partai-partai di DPR maupun di luar DPR, karena setelah pertemuan dengan partai-partai yang punya kursi kan ada juga pertemuan dengan partai-partai yang tidak punya kursi gitu, tetapi mendukung Pak Jokowi di tahun 2019, dan semua pesannya itu menunjukkan bahwa mereka solid di belakang Pak Jokowi. Saya garis bawahi, solid di belakang Pak Jokowi gitu. Oke. Jangan ada tafsir yang lain. Tapi Bang, apakah pada saat pertemuan kemarin ada nggak sih bocoran informasi mengenai pembahasan berkaitan dengan amandemen? Kalau kita mendengarkan penjelasan Pak Gerard Plate, penjelasan Pak Zulkifli Hasan ya, yang hadir pada pertemuan itu tidak ada pembicaraan mengenai amandemen gitu ya. Walaupun kemudian Pak Zulkifli Hasan ketika berbicara di Rakernas PAN, internal PAN ya menyampaikan pidato yang isinya mengatakan bahwa ya reformasi sudah 23 tahun, ya reformasi tahun 98, lalu kemudian ya setelah 23 tahun rasanya kita sudah perlu juga untuk melakukan evaluasi mengenai ya sistem kenegaraan kita, praktek kenegaraan kita, dan ya undang-undang dasar gitu. Jadi sebetulnya ya sebetulnya tepat saja sekarang ini kalau kita bicara amandemen. Jadi ya kan begini, kalau kita bicara amandemen bisa dilaksanakan ketika sedang ada peristiwa besar gitu ya, yang tiba-tiba begitu kayak reformasi 98, tapi sebetulnya menurut saya sih memang perlu juga evaluasi itu setelah sekian lama suatu sistem diterapkan, diimplementasikan, ya perlu direnungkan kembali gitu loh. Apakah ini misalnya mau dilanjutkan atau mau diubah tepat atau tidak bagi Indonesia dan seterusnya. Dan 23 tahun rasanya waktu yang sudah sangat memadai untuk memberikan penilaian-penilaian. Nah itu yang kemudian dikait-kaitkan orang seolah-olah pada saat pertemuan di istana ada pembicaraan mengenai amandemen, padahal enggak gitu. Jadi ya biasa di media kadang-kadang dua peristiwa ditulis dalam satu judul, jadi seolah-olah
menyambung gitu, padahal tidak begitu. Itu yang saya tahu ya. yang lebih tahu tentunya yang ada di dalam. Begitu. Oke, selain Jokowi Prabowo 2024 ini, Ya. kita ketahui bersama bahwa ada lagi pihak dari Jokowi Mania nih yang mendukung Pak Presiden untuk menjabat lagi selama 2 atau 3 tahun mendatang berkaitan dengan pandemi COVID ini kan berpengaruh sekali seperti dengan kinerja beliau. Nah, kalau menambah masa jabatan itu kan artinya tadi balik lagi untuk merubah amandemen Undang-Undang 45 seperti ya Bang ya. Nah, apakah ini pertanda baik menurut Bang Kodari atau bagaimana melihatnya? Jadi pertama-tama sekarang ini ada 2 wacana ya mengenai pemerintahan ya, mengenai Pak Jokowi. Pertama itu diadakan pemilu 2024 di mana Pak Jokowi ikut lagi gitu. Spesifik untuk Jokpro ikut lagi dan pasangannya atau wakilnya adalah Pak Prabowo gitu. Karena kita kan pengen menghilangkan polarisasi ekstrim di tahun 2024. Caranya pertama ya 2 orang yang selama ini representasi dari pilihan masyarakat kita gabungkan gitu. Jadi damai gitu, kita kawinkan gitu. Yang kedua, kalau 2 ini bergabung, kemungkinan nanti lawan kotak kosong gitu. Nah, kalau lawan kotak kosong maka tensi politiknya turun drastis. Nah, tapi ada juga teman-teman yang bukan pemilu tapi diperpanjang masa jabatannya. Nah, kedua pilihan ini sama-sama memerlukan ada amandemen gitu. Perpanjangan pun juga harus amandemen. Tidak bisa perpanjangan itu tanpa amandemen Undang-Undang Dasar gitu. Tapi kalau ditanya pada saya pribadi, saya pilih yang mana? Saya pilih yang pertama gitu. Kenapa yang pertama? Ya, Pak Jokowi itu mandatnya 2024 sudah habis gitu. Jadi harus diperbarui. Nah, cara memperbaruinya itu adalah dengan pemilu lagi gitu. Jadi mandat yang sudah diberikan oleh rakyat 5 tahun sebelumnya itu harus diperbarui dengan mandat lagi. Bentuknya bagaimana? Dengan pilpres. Walaupun kotak kosong, ya masyarakat tuh punya pilihan untuk mengatakan saya pilih Pak Jokowi atau saya pilih kotak kosong, kan begitu. Kalau puas kepada Pak Jokowi, ya pilih Pak Jokowi. Kalau nggak puas bisa jadi pilih kotak kosong gitu. Nah, saya sih melihat ya kepuasan kepada Pak Jokowi ya tinggi. Di atas 50%, di atas 60%, ya tergantung kapan surveinya dilaksanakan gitu ya, karena ada dinamika gitu. Tapi sejauh kepuasan kepada Pak Jokowi di atas 50%, ya kemungkinan besar ya Pak Jokowi akan menang, apalagi kalau berpasangan dengan Pak Prabowo gitu. Bertahun-tahun ini orang pilih Jokowi atau pilih Prabowo. Begitu diwalinya kapan? Jangan-jangan 100% kata orang gitu, kata teman-teman, jangan-jangan 100% gitu ya. Teman-teman dari NTT kemarin. Nah, kalau tidak ada pemilu, itu mandatnya dari mana? Mandatnya dari mana? Siapa yang memberikan mandat itu? Nggak jelas itu mandatnya itu. Siapa yang berhak memperpanjang itu siapa gitu loh. MPR. Saya kira kita setelah era pemilihan langsung ini, memang ya masyarakat itu merasa bahwa ya hak memilih itu ada di tangan saya. Jangan direbut lagi oleh elit politik itu, jangan diambil lagi gitu. Rakyat kita tuh sangat adaptif, tetapi saya kira sejauh wewenang terpenting yaitu memilih pemimpin itu berada di tangan mereka. Jadi kalau saya yang ditanya ya saya pasti akan mengatakan ya 2024 ya harus ada pemilu lagi gitu. Dan yakin bahwa akan menang karena Pak Jokowi berpasangan dengan Prabowo. Begitu. Lantas bagaimana nih dari Jokpro 2024 mengawal perjalanan amandemen Undang-Undang 1945 di mana kita ketahui juga bersama bahwa sudah terjadi pro kontra semenjak ini mencuat di halayak ramai seperti itu, Bang. Ini seperti apa nanti ke depannya? Iya, kalau Jokpro itu kan kita diskusi ya, tugas kita nih kemana dan seperti apa. Tugas kita itu ke masyarakat gitu. Tugas kita ke masyarakat untuk menyampaikan bahwa Pak Jokowi itu kita perlukan pada hari ini ya bersama Pak Prabowo untuk mematikan bom mematikan bom potensi konflik ya, bom konflik tahun 2024 untuk menghentikan doomsday skenario kiamat 2024 katakanlah begitu. Jadi kita perlukan Pak Jokowi bersama Pak Prabowo. Dan jalannya ada, yaitu amandemen jabatan presiden 3 periode. Nah, kita yakin kalau mayoritas masyarakat ini mengetahui dan mendukung gagasan ini, maka
elit politik juga akan melihat itu, dan elit politik akan melakukan amandemen karena melihat itu adalah aspirasi masyarakat. Kan partai politik selalu mengatakan, ya, kami ini adalah aspirasi masyarakat, begitu. Jadi kalau masyarakat mau Pak Jokowi 3 periode, mau menghilangkan polarisasi dengan cara Pak Jokowi diberi kesempatan sekali lagi, ya kami aku yakin bahwa partai politik akan ikut, ya, kemudian DPD juga ikut, dan akhirnya MPR akan melakukan amandemen untuk yang kelima kalinya. Nah, soal agenda yang lain, nah itu kembali kepada partai politik, kembali kepada DPD. Biarlah itu satu dinamika tersendiri. Kami konsentrasi kepada soal Jokpro 2024. Kalau berbicara nantinya amandemen Undang-Undang 1945 ini tidak terwujud, lantas bagaimana masa depan dari Jokowi Prabowo 2024? Kembali kepada teman-teman, terserah teman-teman. Ini kan semuanya kan berkumpul sebagai sebuah ide dan gagasan. Ide, gagasan, waktu yang mempertemukan kami di sini, begitu. Bagaimana dinamika ide dan gagasan dan pertemanan ini, ya biarlah nanti teman-teman yang berkumpul berdiskusi dan merembukkan, gitu ya. Ya yang penting kita udah berteman, kita menjadi kolega, kita menjadi saudara, udah bertambah jaringan, networking, orang yang datang ke sini, kita yang berhubungan dengan seluruh Indonesia. Menurut saya suatu modal sosial tersendiri yang ya nanti kita bisa agendakan kegiatan-kegiatan yang lain, apa bisa berkaitan dengan COVID, bisa berkaitan dengan kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan lainnya. Pada intinya sih, ya insya Allah Jokpro nggak berhenti pada titik amandemen, begitu. Oke, kalau mengingat pernyataan dari Presiden Joko Widodo sendiri belum lama ini juga menyatakan bahwasanya dirinya tidak ingin melanjutkan periode untuk 3 periode seperti itu. Bahkan dirinya menganggap bahwa adanya tautan ini, adanya wacana ini hanya akan menampar dirinya sendiri, bahkan mencoreng namanya sendiri, atau bahkan ada yang ingin mencari muka kepada dirinya. Kalau dari Pak Kodari sendiri menanggapi pernyataan Pak Presiden belum lama ini seperti apa? Ya, pertama kan beliau berbicara dalam konteks 2 kotak ya. Seperti saya bilang di depan masyarakat, termasuk Pak Jokowi sendiri bicara dalam konteks 2 kotak, kotak 2 periode, begitu, dalam kotak. Nah, kita ini kan berpikir di luar itu, gitu. Dan sebagai orang yang berpikir di luar kotak, maka kita harus siap dengan segala macam jenis reaksi. Ya, ibaratnya beginilah, paradigma kita ini sangat berbeda dengan paradigma orang lain dalam melihat situasi dan kondisi, dalam melihat realita. Ya, ilustrasi yang lain itu bagaimana Kopernikus mengatakan bahwa, ini menurut Kopernikus ya, bumi itu mengitari matahari, sementara kepercayaan yang dominan pada waktu itu ya sebaliknya, bahwa ya matahari mengitari bumi, gitu. Kurang lebih begitulah posisi Jokpro sekarang ini. Kita menjadi menjadi Kopernikus yang dengan pengetahuan data dan proyeksi kita mengatakan bahwa kita memerlukan Jokowi Prabowo dan itu perlu 3 periode, sementara yang lain melihat dengan paradigma masa lalu, istilahnya begitu ya, melihat dengan paradigma ya kalau kita nih heliosentris istilahnya begitu, di mana matahari menjadi pusat perputaran, sementara yang satunya lagi melihat bumi menjadi pusat perputaran, begitu. Ya nggak apa-apa, time will tell, gitu. Nggak apa-apa lah, Kopernikus saja membutuhkan ratusan tahun untuk diakui. Ya mudah-mudahan kita cuma perlu 3 tahun. Kalaupun enggak ya nggak apa-apa. Ya namanya kita exercise pemikiran, gagasan. Saya kira kita jangan takut lah. Kita tidak melanggar hukum. Kemarin ada tagar tangkap Kodari gitu karena dikatakan melanggar pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 begitu. Ya mereka kan lupa bahwa pasal 7 itu kan bisa diubah dengan pasal 37. Dan kita punya satu pasal lagi, itu pasal 28, kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Jadi kita ya punya pasal untuk terus bergerak dan maju dengan optimis. Ya. Kita ini kan menjemput takdir, ya, kita ini melawan paradigma besar, jadi kita harus yakin dan percaya diri serta optimis. Karena memang semua perubahan di dunia ini dilakukan oleh kelompok kecil, alias creative minority. Kita adalah creative minority dan itu saya percaya betul.
Oke, Bang, berbicara amandemen Undang-Undang 45 lagi, jika memang terjadi, pernah tidak terfikirkan bahwa nantinya akan ada kekuatan lama yang juga memiliki kesempatan yang sama untuk maju? Nggak masalah, menjalani 3 nggak periode? masalah. Contoh nggak masalah. PSBJK itu bagaimana ini, Bang? Nggak masalah. Semuanya kan kembali kepada partai politik, semuanya kembali kepada masyarakat, begitu. Ya misalnya begini, surveinya calon-calon itu seperti apa, gitu. Kalau saya optimis bahwa ya nanti akan partai-partai politik akan realistis, masyarakat juga akan dilihat pertimbangannya gitu. Ya sampai sekarang ya kalau ada survei, kalau survei masih ada nama Pak Jokowi nomor 1. Jadi aku yakin partai politik juga nanti akan realistis mendukung Pak Jokowi gitu. Dan yang surveinya kecil tidak akan didukung. Jadi ya elit politik punya logikanya sendiri yang menurut saya akan membuat dari sekian banyak situasi dan kemungkinan itu ya sebetulnya kita sudah tahu ya mana yang yang punya potensi untuk terrealisasi begitu. Oke. Mungkin terakhir nih Bang, ini kan Bang Kodari terkenal juga sebagai Direktur Eksekutif Indobarometer, salah satu lembaga survei yang terkenal gitu. Lantas sekarang ini bagaimana perkembangannya? Apakah memang masih berjalan atau bagaimana ini, Bang? Ya, yang jelas kami tidak melakukan survei terkait dengan Jokowi Prabowo ya. Bahkan Indobarometer keluar dari mengundurkan diri dari Perhimpunan Survei Opini Publik gitu, supaya kalau nanti teman-teman di Persepi melakukan survei mengenai 3 periode atau Jokpro begitu dan hasilnya mayoritas masyarakat mendukung Jokpro ini itu tidak dikait-kaitkan dengan Indobarometer atau dengan Prabowo dengan Kodari ya keberadaannya di situ begitu. Jadi ya pada hari ini memang saya dalam konteks Jokpro ya tampil sebagai seorang aktivis dan peran aktivis saya yang dikedepankan pada kesempatan kali ini bukan sebagai surveyornya begitu. Oke, baik. Seru sekali ini perbincangan hari ini bersama dengan Bang Kodari. Ini terima kasih banyak Bang Kodari atas waktunya Bang ya. Sama-sama. Nah itu tadi perbincangan seru kami bersama dengan Bang Muhammad Kodari berkaitan dengan peluang amandemen 1945. Saya Kandi Dwi, sampai jumpa di episode berikutnya.